Halo semua, selamat pagi dan salam sejahtera bagi adik-adik semua. Pada saat pagi hari ini kita akan memulaikan ibadah kita sekolah minggu yang secara online. Puji nama Tuhan, adik-adik yang di rumah, kita akan persiapkan hati kita. Kita mau memulaikan ibadah kita. Puji nama Tuhan, kita akan mengangkat pujian yang berkata, Bapa, ku datang padamu. Yang di rumah, ayo siapkan hati kita semua. Kita akan memulaikan. Bapa, ku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Bapa, ku datang padamu. Bapa, ku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari. Hentinya mengucap syukur atas kebaikan. Kita ulang dari awal sama-sama. Bapa, ku datang padamu. Bapa, ku datang padamu, naikkan ucapan syukur. Amin. Atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap pagi hari, siang hari, sore dan malam hari. Hentinya mengucap syukur atas kebaikan. Tak hentinya mengucap syukur, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan. Sekali lagi, tak hentinya mengucap syukur, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Adik-adik yang di rumah, kita mau berdoa, kita mau siapkan hati kita. Bapa di dalam sorga, kami bersyukur Tuhan buat anugerah yang Kau berikan dalam kehidupan kami, terutama buat anak-anak sekolah minggu-Mu yang ada Tuhan. Pada saat siang hari ini Bapak, kami akan memulaikan ibadah kami Tuhan. Walaupun secara online Bapak, kami percaya Engkau hadir tengah-tengah ibadah kami. Engkau melawat anak sekolah minggu yang ada di rumah Bapak. Terpujilah bagi nama-Mu Tuhan Yesus. Kami serahkan ibadah kami permulaan sampai pada akhirnya. Biarkan hanya Engkau yang beracara di ibadah kami Bapak. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Haleluya. Puji nama Tuhan. Kita akan memuji Tuhan, kita mempersiapkan hati kita. Kita memuji Tuhan, kita angkat pujian hari ini. Kurasa bahagia. Amin. Hari ini ku rasa bahagia, berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus
telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Bergandengan tangan, bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Oh, kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Hari ini ku rasa bahagia. Hari ini ku rasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Yuk sama-sama bergandengan tangan. Bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Katakan, yang ada saudaranya di sampingnya, katakan, kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Oh, kau sahabatku dan kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Tiada yang dapat memisahkan kita. Tiada yang dapat memisahkan. Sekali lagi, tiada yang dapat. Tiada yang dapat memisahkan kita. Haleluya, puji nama Tuhan. Walaupun mungkin secara fisik kita tidak kumpul bersama-sama, tapi kita percaya bahwa lewat keberadaan video ini kita sama-sama berkumpul untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Puji nama Tuhan dari adik-adik semua. Dan kita tetap memuji nama Tuhan. Kita angkat pujian Yesus pokok. Haleluya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Puji nama Tuhan adik-adik. Dan tiba saatnya kita akan diisi oleh kebenaran firman Tuhan. Kita mau siapkan hati kita mau siapkan pikiran kita mau diisi oleh kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Kusiapkan hatiku Tuhan. Kusiapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini.
sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu, firman-Mu Tuhan, firman-Mu Tuhan tiada berubah, dahulu, sekarang, selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu, firman-Mu Tuhan. Haleluya. Firman-Mu Tuhan tiada berubah, dahulu, sekarang, selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Puji nama Tuhan. Adik-adik semua, kita mau berdoa. Nanti Kakak Adrian pimpin kita dalam doa. Nah, puji Tuhan, sebelum kita dengar firman Tuhan, kita akan berdoa dulu. Bapa di sorga, terima kasih kami anak-anak-Mu Tuhan telah memuji, memuliakan akan nama Tuhan. Kini tiba saatnya kami akan mendengarkan firman Allah yang menguatkan iman kami untuk semakin kita juga bertumbuh di dalam Tuhan. Engkau pakai Tuhan hamba-Mu, guru-guru yang ada yang mau menyampaikan firman Tuhan. Biarlah guru-guru kami berbicara seturut dengan apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa di sorga, tutup bungkus dengan kuasa-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Halo, selamat siang adik-adik. Sebelum kakak mau cerita, kakak mau tanya dulu nih. Kira-kira minggu lalu kita merayakan hari apa sih? Ada yang tahu nggak? Benar banget, kita merayakan hari Paskah. Nah, ternyata masih ada beberapa orang yang belum percaya bahwa Tuhan Yesus itu sudah bangkit. Ada 2 pengikutnya yang masih ragu nih bahwa Tuhan Yesus itu sudah bangkit. Di hari yang sama saat Tuhan Yesus bangkit, mereka lagi mau pergi ke kota Emmaus. Di dalam perjalanan, mereka lagi berbincang-bincang, lagi seru-seru berbincang-bincang. Tiba-tiba ada yang ikut berjalan di samping mereka. Ternyata tahu nggak itu siapa? Siapa ya? Nah, yang ikut berjalan bersama mereka itu adalah Tuhan Yesus. Tapi mereka gak tahu bahwa itu Tuhan Yesus karena matanya tertutup. Nah, di dalam perjalanan itu Tuhan Yesus tanya, kalian lagi ngobrolin apa sih? Kok
kok kayaknya seru banget. Ada salah satu dari mereka menjawab, yang bernama Kleopas. Dia menjawab pertanyaan Tuhan. Dia bilang, loh, kamu gak tahu? Itu berita lagi heboh loh. Lagi heboh banget nih di daerah Yerusalem. Terus Yesus bilang, apa tuh? Ada apa tuh? Nah, mau tahu kan jawabannya apa? Yuk kita buka Alkitab kita di Lukas 24 ayat 19. Jawab mereka, apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret? Dia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan di depan seluruh bangsa kami. Tetapi imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin kami telah menyerahkan dia untuk dihukum mati dan mereka telah menyalibkannya. Padahal kami dahulu mengharapkan bahwa dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Tetapi sementara itu telah lewat 3 hari sejak semuanya itu terjadi. Tetapi beberapa perempuan dari kalangan kami telah mengejutkan kami. Pagi-pagi buta mereka telah pergi ke kubur dan tidak menemukan mayatnya. Lalu mereka datang dengan berita bahwa kelihatan kepada mereka malaikat-malaikat yang mengatakan bahwa ia hidup. Dan beberapa teman kami telah pergi ke kubur itu dan mendapati bahwa memang benar yang dikatakan perempuan-perempuan itu, tetapi tidak mereka lihat. Lalu berkatalah Tuhan Yesus kepada mereka, hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya? Lalu ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia di dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Mereka mendekati kampung yang mereka tuju, lalu ia berbuat seolah-olah hendak meneruskan perjalanannya. Nah, saat mereka sudah hampir sampai tempat tujuan, Tuhan Yesus saat itu berjalan terus, seakan-akan dia masih mau terus, gak ke Emmaus. Lalu mereka memberhentikan Tuhan Yesus. Dia berkata, sudah sini aja, istirahat. Waktu sudah mau malam, sudah mau gelap. Ayo istirahat aja di tempat kami, katanya begitu. Lalu akhirnya mereka pergilah ke rumah salah satu dari pengikut Tuhan Yesus itu. Nah, lalu Tuhan masuk dan duduk. Yuk kita lihat apa sih yang Tuhan lakukan. Kita buka ya di Lukas 24 ayat 30. Nah, waktu ia duduk makan dengan mereka, ia mengambil roti, mengecap syukur, lalu memecah-mecahkan dan memberikannya kepada mereka. Ketika itu terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenal dia, tetapi ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Kata mereka seorang kepada yang lain, bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ia berbicara dengan kita di tengah jalan dan ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita? Lalu bangunlah mereka dan terus kembali ke Yerusalem. Di situ mereka mendapati ke-11 murid itu. Mereka sedang berkumpul bersama-sama dengan teman-teman mereka. Kata mereka, sesungguhnya Tuhan telah bangkit dan telah menampakkan diri kepada Simon. Lalu
Kedua orang itu pun menceritakan apa yang terjadi di tengah jalan dan bagaimana mereka mengenal Dia pada waktu Ia memecah-mecahkan roti. Nah, kesimpulan dari cerita kakak adalah Tuhan Yesus itu sudah mati dan bangkit untuk kita. Dia sudah menepati janjinya untuk kita. Nah, sekarang marilah kita, adik-adik, kakak, membuka hati kita, mengundang Tuhan untuk hadir di hati kita dan di kehidupan kita. Oke? Oke. Oh iya, jangan lupa, ini ada ayat hafalan. Gak lengkap kalau belum ada ayat hafalan. Ayat hafalannya di Yohanes 11 ayat 25a. Akan bacain ya. Yohanes 11 ayat 25a. Jawab Yesus, "Akulah kebangkitan dan hidup." Nah, itu ayat hafalannya. Gampang banget kan? Oke, jangan lupa ya dihafalin. Nah, yuk kita berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Terima kasih Tuhan, Engkau telah mati dan bangkit untuk kami Tuhan. Engkau sudah menepati janji-Mu Tuhan. Ajar kami Tuhan selalu percaya dan selalu bersandar kepadamu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Oke, dah. Shalom adik-adik, hari ini kita mau buat kreativitas ya. Kreativitasnya sederhana aja, kita bikin selipan Alkitab yang isinya ayat hafalan adik-adik, supaya adik-adik makin rajin deh ngafalin ayat hafalannya. Pertama-tama kita siapkan kertas buffalo, kertas yang agak tebal, pensil, gunting, dan penggaris. Pertama kita buat pola garis lurus disesuaikan dengan panjang Alkitab adik-adik. Setelah jadi, selanjutnya untuk bagian atas kita sesuaikan dengan pola yang adik-adik mau. Kali ini aku akan membuat kepala kelinci. Setelah jadi, polanya bisa kita pertebal dengan menggunakan spidol. Kemudian kita gambar matanya. Hidungnya. Lalu kita pertebal bagian telinganya. Adik-adik bisa hias ini dengan menggunakan pensil warna kalau ada atau spidol warna lainnya. Berhubung hari ini Cici tidak ada pensil warna, hanya ada spidol hitam, jadi kita pakai bahan yang ada saja ya adik-adik. Nah, setelah selesai membuat pola kepalanya, jangan lupa adik-adik membuat bagian tangannya. Kita buat agak besar ya lekukan tangannya. Ini tujuannya supaya adik-adik bisa selipkan di Alkitab adik-adik. Setelah itu, kita gunting polanya sesuai dengan garis yang sudah adik-adik buat. Jika adik-adik kesulitan menggunting, bisa minta bantuan orang tua adik-adik ya. Takut nanti tangan adik-adik bisa kegunting. Nah, sudah jadi deh. Setelah itu, adik-adik gunakan cutter untuk menggunting bagian tangannya. Adik-adik bisa minta bantuan orang tua adik-adik juga ya untuk mengcutter ini. Dilakukan dengan hati-hati ya adik-adik. Jika sudah tercutter dengan baik, maka tangannya sudah bisa dibuka seperti ini adik-adik, yang nantinya akan bisa diselipkan ke dalam kertas.
Nah, selanjutnya kalau adik-adik punya kertas origami, kita bisa mempercantik selipan Alkitab ini. Kita pilih warna apa ya? Hijau saja deh. Kemudian kita buat pola kotak-kotak kecil-kecil untuk menulis ayat-ayat yang akan kita masukkan. Nanti kita bisa taruh di sini adik-adik. Kita bisa pakai beberapa warna supaya selipan Alkitab adik-adik bisa terlihat lebih cantik. Setelah menjadi beberapa kotak-kotak kecil, adik-adik bisa mencantumkan ayat hafalan yang adik-adik mau hafalkan. Kakak kasih contoh ya, kita mau menghafalkan Yohanes 11 ayat 25a. Lalu kita tempel menggunakan lem ya adik-adik. Lalu kita tempelkan di atas supaya adik-adik ingat alamatnya di mana. Adik-adik, mudah bukan? Yohanes 11 ayat 25a. Jawab Yesus, "Akulah kebangkitan dan hidup." Sudah jadi deh adik-adik. Lalu kita bisa selipkan di sini di Alkitab kita. Kita buka ya adik-adik. Ayat 25a. Kemudian kita selipkan di adik-adik di sini. Nah, ternyata ini kepanjangan adik-adik. Jadi kita harus gunting dulu ya sedikit supaya hasilnya lebih bagus. Nah, sudah pas kan? Sekarang kita bisa selipkan di sini adik-adik. Puji nama Tuhan adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan, bahkan sudah berkreasi buat adik-adik yang ada di rumah. Dan tiba saatnya kita akan mengakhiri ibadah kita pada siang hari ini. Kita mengangkat pujian terima kasih. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu.
mau satu dalam doa. Segala puji syukur kami kembalikannya untuk hormat kemuliaan bagi namamu saja Tuhan. Pada siang hari ini Bapa, kami sudah memuji-Mu, bahkan kami sudah mendengarkan cerita dan kebenaran firman-Mu Bapa. Apa yang kami dengar, anak-anak sekolah yang nunggu-Mu Tuhan Yesus dengar lewat kebenaran firman-Mu Bapa. Biarkan itu Tuhan Yesus tertanam dalam hati mereka dan bertumbuh dan berbuah. Dan untuk hormat kemuliaan bagi namamu saja Bapa. Memberkati anak-anak sekolah minggu Tuhan. Yang pada saat hari ini Tuhan Yesus yang berada di rumah masing-masing Tuhan Yesus, kiranya Bapa perlindungan penyertaan Allah sempurna dalam kehidupan mereka Tuhan. Berikan terus mereka kesehatan, mereka Tuhan Yesus kepintaran yang daripadamu Bapa. Bahkan orang tua mereka Tuhan Yesus tutup bungkus juga mereka Bapa. Bahkan guru-guru sekolah minggumu yang sudah melayanimu Tuhan Yesus pada saat siang hari ini Bapa, Kau memberkati semua Bapa. Terpujilah bagi namamu Tuhan. Dan kami akhiri ibadah sekolah minggu kami pada saat siang hari ini dengan penuh ucapan syukur. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sama-sama yang percaya katakan amin. Puji nama Tuhan.